Baik, para siswa silakan buka catatan Ibu yang berkait dengan materi terakhir ya. Materi terakhir dulu ya. Materi terakhir dulu kemarin sampai apa ya? Teori Teori Vias R. EPR, Ibu. Oke, ya betul. Teori VS IPR dan juga saya minta kalian membaca dulu ya di rumah agar supaya ada apa namanya pemahaman terlebih dahulu dari para siswa sehingga nanti ketika ketemu ibu itu tinggal elaborasi hal-hal yang penting-penting saja sehingga pembelajaran kita itu cepat dipahamkan begitulah ya. Apalagi kalau offline ya itu lebih baik lagi. Nah, baik berarti ibu share langsung yang VS IPR-nya ya sebentar. VS IPR. Oke, sebentar. Sudah nampak belum layar ibu? Sudah belum? Di berbagi. Oh, sudah Ibu. Mm-mm. Apa yang Sudah kamu Ibu. lihat tuh? Apa yang kamu lihat? Bu, Saya menggerakkan. CO2. Oke, saya menggerakkan layar, nampak ya? Ya, kelihatan. Oke. Baik, para siswa, terakhir kemarin di bagian ini ya. Sebentar saya hilangkan dulu supaya nggak mengganggu. Nah, terakhir sampai dengan komparasi saya membandingkan H2O, CO2, dan SO2. Sebenarnya para siswa lanjutkan sendiri ya SO2 ya, membuat struktur Lewis. Kemudian setelah itu menghitung muatan formalnya. Seharusnya kalian lanjutkan sendiri kan karena kalau tidak salah ini keterbatasan waktu sehingga tidak selesai gitu ya. Bisa ya melanjutkan sendiri ya. Yang SO2, sulfur dioksida. Catatan terakhir yang Ibu rekam itu ketika pembelajaran offline di kelas itu seperti ini catatan terakhir kalian itu betul kan? Betul ya? Hmm. Halo, nggak ada respon nih. Kemana semuanya nih? Ya, Bu, betul-betul. ya, Ya, Ibu. ya, Ya ya. Bu, betul Baik, Bu. baik. Saya lepas ya SO2 ya. Ada juga di bentuk molekul di catatan Ibu kan ya. Di bagian teori Lewis juga ada tuh ya. Baik, saya menuju ke VS IPR. Silakan dibuka catatan Ibu yang VS IPR. Baik, nanti kita samakan dan kita oleh elaborasi. Baik, para siswa, setelah kita belajar tentang teori Lewis, kemudian kita belajar bagaimana mencari bentuk struktur Lewis yang paling stabil dengan menghitung muatan formal, maka kelanjutannya adalah kita belajar teori VSEPR gitu ya. Bacanya kalau di spelling English kan VSEPR gitu deh ya. Kalau bahasa Indonesia ya VSEPR gitu kan ya. Nah, sama aja sih. Nah, VSEPR itu kepanjangan dari valence shell electron pair repulsion gitu lah ya. Berarti tolakan elektron bebas pada kulit terluar. Ya, jadi saya menulis ini ya para siswa ya sambil kita cocokkan ya. Tolakan pasangan elektron bebas pada kulit valensi atau kulit terluar. Nah, mengapa ini sangat penting bagi kita pelajari? Karena ada fenomena, ini saya buat dua fenomena nih ya. H2O dengan CO2. Dua-duanya molekulnya, atomnya jumlahnya 3, gitu kan ya. H2O 3, hidrogen 2, oksigen 1. CO2 juga 3 kan, karbon 1, oksigen 2. Tapi ternyata bentuk molekulnya berbeda. H2O bengkok seperti ini atau huruf V gitu lah ya. Sedangkan CO2 dia berbentuk linier atau lurus. Nah, kok bisa beda? Kan begitu. Atau contoh yang lain adalah amonia dengan metana. Amonia piramida seperti ini. Jadi kalau kita lanjutkan kan bentuk piramida tuh. Nah, seperti ini kan piramida ya. Piramida tapi segitiga maksudnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Tapi untuk CH4 bentuknya tetrahedral gitu. Padahal apa? Padahal jumlah elektron valensinya sama gitu loh ya. Apa yang menyebabkan mereka berbeda bentuk molekul seperti itu?
Nah, maka kita memerlukan teori berikutnya yang disebut VS-IPR yang menjawab bagaimana teori Lewis itu diprediksi bentuk molekulnya dengan apa ya namanya ya, dengan teori tolakan elektron bebas di kulit terluar pada atom pusat. Itu ya, saya menulis seperti itu. Nah, kita mulai dari VS-IPR. Nih, sambil kalian menyimak ya. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan. Para siswa, kita langsung definisi yang Ibu sampaikan ini, pasangan elektron pada kulit valensi atom pusat itu saling tolak-menolak. Sehingga secara geometri dia akan menempati posisi sejauh mungkin. Ibaratnya itu kayak berandalan kecil gitu loh ya. Agar supaya apa? Agar supaya gaya tolakannya menjadi sekecil mungkin. Sehingga bentuk molekul itu akan menjadi lebih stabil. Nah, sekarang kita agak ke fisika sedikit nih. Mengapa elektron bebas itu saling bertolakan? Berdasarkan hukum fisika atau elektrostatik ya, maka kita mengenal tokoh yang bernama Coulomb yang mengatakan bahwa muatan sejenis itu tolak-menolak. Karena tolak-menolak, maka tentu saja mereka akan saling menjauh gitu ya para siswa ya. Akibatnya terbentuk susunan ruang yang kita kenal dengan bentuk molekul. Jadi, teori Lewis itu tidak cukup untuk menggambarkan bentuk molekul, maka kita butuh teori berikutnya, yaitu VS-IPR ini. Nah, dalam VS-IPR itu kita mengenal dua jenis pasangan elektron, yaitu ada yang disebut PEI dan PEB. PEI pasangan elektron untuk berikatan yang dipakai dua atom untuk membentuk ikatan kovalen, sedangkan PEB adalah pasangan elektron tetapi tidak digunakan untuk berikatan. Dia terikat oleh atom pusat tetapi tidak untuk berikatan. Contohnya ini ya, di gambar Ibu tuh, sudah nyimak semuanya ya. Di sini H2O. H2O dia jumlah elektron valensinya 8. Sehingga kalau kita distribusikan akan seperti ini ya. Untuk ngikat dulu, kemudian ada dua elektron bebas. Maka ada dua PEI dan ada dua PEB. Nah, dari struktur Lewis itu kita buat struktur garis untuk memudahkan kita membedakan PEI dan PEB. Maksudnya hanya itu saja. Kan enak penampakan ini daripada yang sebelah kiri kan ya. Nah, ini adalah HOH, lalu ada dua pasangan elektron bebas. Kalau kita buat tiga dimensi, nah seperti ini para siswa. Model tiga dimensi. Bentuk model tiga dimensinya adalah tetrahedral. Jadi ini adalah oksigen gitu kan ya. Kok merah sih? Bentar. Ini adalah oksigen, ini hidrogen, dan ini adalah elektron bebas. Istilahnya berandal-berandal kecil ya. Yang berusaha ingin sebebas-bebasnya. Dalam artian apa? Dia sangat bertolakan, energi tolakannya besar. Nah, ketika kita melakukan eksperimen untuk menguji bentuk sebenarnya H2O kayak gimana dengan menggunakan difraksi sinar X gitulah ya. Ternyata bentuk molekulnya huruf V. Kenapa? Karena ini tidak nampak pada alat tersebut. Tidak terbaca. Ya, elektron bebas itu tidak terbaca. Sehingga bentuk molekulnya adalah huruf V atau bengkok atau benz. Gitu ya. Sampai di bahasan ini sudah jelas belum para siswa? Insya Allah paham Ibu. Jelas Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah, Allah, ini Bu. baik. Ini dibaca catatan Ibu ya. Terakhir kalau tidak salah sampai sini ya kemarin ya. Nah, saya buat catatan penting. Nih, kamu lihat semuanya. Tidak semua pasangan elektron itu menghasilkan gaya tolakan yang sama gitu kan ya. Yang bebas dengan bebas itu dia bertolakan paling kuat, begitulah ya. Sedangkan yang bebas dengan ikatan itu tengah-tengah, yang ikatan dengan ikatan itu paling kecil. Akibatnya apa? Nah, saya menulis akibatnya apa? Maka pasangan elektron bebas itu menjadi penyebab paling utama bentuk geometri dari suatu molekul. Bagian yang sangat penting tuh dalam geometri suatu molekul. Gara-gara ada dia nanti bentuk molekulnya bisa berubah 180 derajat misalkan.
Semoga paham ya, catatan penting Ibu ini. Ya. Nah, berikutnya kita mengenal pada Vias IPR itu dikenalkan yang namanya notasi AXE, gitu ya. AXE, A itu adalah atom pusat, X itu adalah jumlah atom yang terikat pada atom pusat, dan E itu adalah jumlah elektron bebasnya itu berapa, pasangan elektron bebasnya berapa. Sehingga nanti ada beberapa rumus ya, yang ya biasanya kalau siswa menghafal ya, kali ini coba Ibu tanamkan, jangan banyak-banyak menghafal ya, karena itu betul-betul melelahkan kalau menghafal itu. Membayangkan tiga dimensi. Dengan nanti Ibu berikan panduan aplikasi yang membantu kalian membayangkan bentuk molekul. Sambil direka-reka lah ya, mengasah kecerdasan geometri. Nah, jadi ini ya para siswa ya, AXE. X-nya ada berapa jumlahnya, elektron bebasnya ada berapa jumlahnya. Nanti kita hitung bersama ya. Kemudian dalam notasi AXNE atau AXE itu tentu saja kita membutuhkan pemahaman struktur Lewis yang baik para siswa. Itu dulu dikejar ya. Jadi konsep-konsep sebelumnya memang saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah materi kelanjutan. Jadi kalau struktur Lewis yang nggak paham dengan baik, bagaimana kita bisa menghitung berapa X-nya, E-nya berapa, nggak bisa. Semoga paham ya maksud Ibu ya. Terus ya. Insya Allah Baik, paham Ibu. Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu komparasi, compare, yaitu contoh nih ya, metana, amonia, dan air H2O. Kita lihat nih. Pertama kali selalu dimulai dari struktur Lewis. CH4 berarti bentuk struktur Lewisnya seperti ini. Kamu perhatikan tidak ada. Oh, coba ngomong-ngomong nih kenapa seperti ini? Apa yang kita lakukan? Coba kita persepsi sebentar mengapa CH4 seperti itu. Gimana? Yang pertama kali kita lakukan apa? Membuat struktur Lewis. Menentukan jumlah Menentukan elektron valensinya, Ibu. valensinya Ibu. Betul, baik. Berapa jumlah elektron valensi CH4? Karbon berapa? Karbon Hmm. 4, Iya, kemudian hidrogen? hidrogen 4 4, juga Ibu. Iya, tapi ada 4 ya, berarti 8, 8. Ibu. Kalau dijumlah 8. Oke, kalau dibagi 2, 4 pasang. 4 pasang. Ah, betul. Baik, saya hanya ngecek saja sih. Setelah itu, yang kedua apa? Tentuin atom pusatnya, Ibu. Baik, Atom atom pusat. pusatnya pusat, Bu. siapa? Betul. Yang ketiga? Kerangka Lewisnya. Nah, betul sekali. Kerangka udah ngelotok banget nih kalian. Yang keempat? Distribusiin Distribusi elektron valensinya Distribusi. Nah, mengapa kita pakai pasangan? Apa alasannya? untuk Agar memudahkan distribusinya, iya, memudahkan iya memudahkan distribusi. distribusi. Kalau cuma 8 mudah lah. Kalau misalkan jumlahnya ada 42, puyeng kita ngitungnya gitu kan ya. Mendingan kita bagi 2 sehingga menjadi 21 pasang. Tinggal titik-titik titik-titik dan sebagainya lebih mudah gitu lah ya. Setelah itu apa ya? Setelah itu apa nih? Diubah menjadi Tentuin garis Ibu. sama PEB-nya. Betul, betul. PEI dijadikan garis. Ini sekali lagi untuk memudahkan kita membedakan PEI dengan PEB. Kalau titik-titik semuanya kan jadi sulit bagi kita ya. Mana PEI, mana PEB kok titik semua. Kan begitulah ya. Sehingga Ya Ibu. dengan adanya garis, oh ini untuk ikatan. Oh ini pasangan elektron bebas. Gitu aja sih maksudnya. Terus ada lagi nggak ya? Apa tuh? Yang keenam? Ini paling Formalnya. penting. Muatan. Tentukan muatan formalnya Ibu. Nah, betul. Apa tujuan muatan formal itu harus kita hitung? Apa ya tujuannya ya? Untuk Mm-mm. menstabilasi atomnya, Bu. Untuk ya, untuk Untuk menentukan em, struktur Lewis yang paling stabil Ibu. ya menentukan struktur Lewis yang paling stabil yang mana, gitu ya. Struktur Lewis yang paling stabil itu yang gimana sih, Nak? Masih inget nggak? Yaitu yang jika Yang jumlahnya jumlah muatan hmm, itu Hmm, 0 Ibu. iya, semua atomnya nol. Kalau nggak ada nol, berarti boleh asal sekecil mungkin, gitu ya.
Baik, kalau bisa -1, jangan -2, jangan plus 2 misalkan ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah selesai ini, kita dapatkan struktur Lewis. Tapi itu tidak cukup untuk menggambarkan secara geometri bentuknya kayak gimana. Kenapa? Ya karena struktur Lewis itu hanya 2 dimensi saja ya, menggambarkan gambar elektron valensinya di sini, 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 dan seterusnya. Maka diperlukan yang namanya teori ini, VS-IPR. Berarti para siswa mempersiapkan diri untuk memahami yang namanya bentuk geometri, kecerdasan geometri. Ya, membayangkan ruang gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini berarti struktur Lewis bentuknya seperti ini. Para siswa notasi VS-IPR-nya adalah AX4. Nah, gitu kan ya. AX4. Ini dia. Jadi atom pusat mengikat 4 atom lainnya tanpa kehadiran elektron bebas. Paham ya ini ya, kenapa AX4 ya? Paham ya? Jelas ya? Paham, Bu. Insyaallah paham, Ibu. Baik, baik. Kemudian NH3. Ya, NH3 kita sudah membuat struktur Lewisnya. Kayak gini nih struktur Lewisnya. Tuh. Maka notasi VS-IPR-nya adalah, kamu lihat tuh ya, dia mengikat N-nya, atom pusat, mengikat 3 hidrogen, yaitu atom terikat, dan 1 buah elektron bebas. Sehingga notasi VS-IPR-nya adalah AX3E. Semoga paham ya? Jelas ya? Mengapa dia Insyaallah paham. AX3E. Jadi para siswa kalau nggak tahu struktur Lewis, bagaimana kita bisa menebak AX3E? Kan begitu. Kalau nggak belajar, jangan-jangan AX3 aja. Paham ya? AX3 ada, tapi bukan NH3. Kenapa? Karena NH3 punya elektron bebas, punya E1 gitu. Sehingga struktur Lewis betul-betul harus dikuasai. Dan terakhir H2O nih, H2O nih. Kita lihat ya, struktur Lewisnya kayak gini. Maka kita beroleh atom pusat oksigen mengikat 2 hidrogen, berarti X-nya 2, dan memiliki 2 pasangan elektron bebas, jadi E-nya 2. Maka formulasi untuk VS-IPR-nya adalah AX2E2. Paham menghitung VS-IPR notasi? Paham? Paham, Ibu. Insyaallah Paham. paham, Bu. Ibu. Oke, Paham, nah Bu. baik. Kalau sudah paham, sekarang kita menapaki yang bagian E. Nah, ini bagian yang para siswa kalau menghafalkan ini betapa sulitnya para siswa. Percayalah, maka jangan kita apalin, tapi nanti kita olah kecerdasan geometri kita, membayangkan 3 dimensi. Begini, berdasarkan jumlah steric number itu apa ya? Saya menulis ini jumlah daerah elektron di sekitar atom pusat. Tadi Ibu sudah menyampaikan ada 2 jenis daerah elektron yaitu PeI dan PeB. Jumlahnya berapa? Gitu ya. Nah, kalau jumlahnya 2, ya, tentu saja rumusan hanya AX2 saja, gitu para siswa. Kalau AX2, maka mau tidak mau bentuknya seperti ini. Jadi A di tengah, Ibu pakai biru aja lah ya. Atom pusat, kemudian ini adalah atom yang terikat. Ini sudut ikatannya 180 derajat, sehingga bentuk molekulnya adalah linier. Geometri VS-IPR-nya AX2, bentuk molekulnya linier. Paham ini? Insyaallah Jelas? paham, Ibu. Baik, Paham, baik. Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kelimpahan elektronnya ada 3? 3 berarti ada 2 bentuk, yaitu 1 AX3 dan yang kedua adalah AX2E. Ya. AX3 itu berarti atom pusat dikelilingi oleh 3 atom lain. Nah, seperti itu. Kita lihat karena ini apa namanya terjadi nanti kita Ibu mengenalkan momen dipol ya, tapi nanti ya. Ini gayanya akan saling apa ya? Meniadakan.
Jadi kesetimbangan fisika lagi. Terjadi kesetimbangan itu ya. Sehingga sudut ikatnya 120 derajat. Ini 120, 120. Kalau dijumlahkan 360 ya. Nah, maka bentuk molekul seperti ini adalah trigonal planar atau istilahnya adalah segitiga datar. Planar itu datar ya. Itu bentuk satu. Bentuk kedua ini diganti menjadi elektron bebas. Sehingga notasi Vias IPR-nya adalah AX2, E-nya 1. AX2E. Paham enggak para siswa? Paham enggak maksud saya? Jelas Paham ya? Ibu. Paham Baik. Ibu. Paham Ibu. Oke, Paham. oke. Nah, secara geometri, maka ini, makhluk ini, berandalan kecil. Elektron bebas itu akan mendesak kedua ikatan atom akan semakin jauh dari elektron bebas. Sehingga nanti sudutnya kurang dari 120. Karena ini tolakannya bebas ya. Tolakannya besar kok bebas sih. Tolakannya besar. Nah, tetapi bentuk molekulnya bagaimana? Bentuk molekulnya ini tidak terbaca. Jadi bentuk molekulnya adalah bengkok. Gitu, bengkok, bends atau angular, angular. Ya, bengkok atau huruf V. Nah, itu kalau jumlah kelimpahannya ada 3. Bagaimana kalau 4? Nah, 4 ini punya tiga jenis notasi, yaitu AX4, AX3E1, jumlahnya pokoknya 4. Dan yang ketiga adalah AX2E2. Bu, ada nggak Bu ya? AXE3. Ya, mungkin saja ada. Yang penting jumlahnya 4. Paham nggak maksud saya? Paham Ibu. Ya, baik. Insyaallah paham. Paham. Baik, baik. Tapi ini nggak saya singgung. Kenapa? Karena pasti bentuknya adalah linier. Hanya ini saja kan ya? Ini bentuk linier. Paham maksud Ibu ya? Nah, sekarang kita kaji nih. AX4, maka bentuknya bukan planar. Dia akan memenuhi tata ruang seperti ini, para siswa. Dan sudut-sudut pada ikatannya itu 109 atau bentuk ini disebut tetrahedral. Ada di beberapa contoh catatan yang Ibu tulis ya. Tetrahedral, ini tata ruang ini ya. Semua atom itu akan saling berjauhan karena ada tolakan-tolakan sehingga membentuk tata ruang yang disebut tetrahedral. Itu kalau AX4. Bagaimana kalau satu atom ikatan itu diganti? Ini diganti dengan elektron bebas ini dia. Yang penting jumlahnya 4, tapi yang satu diganti. Diganti apa? Diganti elektron bebas. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu saja ini akan berikatan dan mempertahankan posisi tetrahedralnya, tetapi ini nanti nggak nampak. Sehingga bentuknya adalah segitiga piramida, trigonal piramida. Jadi piramida tapi segitiga. Sambil bayangkan ya. Kemudian kalau ada 2, ini diganti nih. Nah, diganti dengan elektron bebas, maka bentuknya jadi band. Seperti ini, band ya, bengkok. Semoga paham ya. Bisa dimengerti ini? Bisa, Ibu Ibu. izin Ya, bertanya Bisa, Ibu. Ibu. silakan. Iya, silakan. Yuk, silakan. Yang untuk Mm-mm. yang untuk tanda-tanda kan ada itu Ibu, yang Mm-mm. garisnya itu berbeda Mm-mm. kan Ibu? Ada yang garis putus-putus dan juga ada yang dalam bentuk segitiga itu kan Ibu? Oh, ini yang bentuk ini maksudnya di depan, ini di belakang. Yang ini di Ya, depan. Ini sama nih. Ini di belakang. terima kasih Nah, banyak Ibu. iya, bagus pertanyaannya. Tapi jelas ya, karena dia nggak, Alhamdulillah sudah. ya. Ini tidak terbaca nanti pada diffraksi sinar X, pada alat yang digunakan untuk mengecek bagaimana sih bentuk molekulnya, nggak terbaca dia. Yang terbaca apa ya ini, 3 ini, makhluk ini, XAX itu. Nah, itu kan bentuknya bengkok, bends. Nanti kita lihat aplikasi ya yang mengarah ke sana. Paham ini kalau jumlahnya 4? Paham ya? Alhamdulillah Oke, paham Ibu. baik. Bagaimana kalau jumlahnya 5? Nah, jumlahnya 5 ini berarti memiliki 4 bentuk. AX5,
AX4E, AX3E2. Kita lihat jenisnya dulu ya. AX2E3. Nggak ada sih. Kalau ada pun AXE4, ya lah kita sudah pastikan pasti dia linier. Kan hanya itu saja nanti bentuknya. Ya, maka ini tidak dikategorikan atau tidak kita masukkan dalam kelompok yang kelimpahan elektronnya ada 5. Nah, kita lihat nih ya, kaji ya. AX5, nah tata letaknya para siswa yang 3 akan memenuhi di daerah diametral. Diametral itu apa sih? Bidang datar atau ekuatorial gitu ya. Yang 2, dia akan berada di atas dan di bawah. Nah, paham nggak? Bisa bayangkan nggak? Saya. Halo? Bisa Ibu. Bisa Ah, Ibu? ya, baik. Sebentar Bisa, ini Ibu. ya saya disibukkan dengan apa ya, terpengaruh oleh itu apa namanya, Zoom-nya ini mengganggu saya. Jadi ini, nah yang 3 ini akan berada pada posisi diametral, pada posisi bidang datarnya, sedangkan yang 2 lainnya berada di atas dan di bawah. Maka kalau kita gabungkan ini, ya bayangkanlah ya. Nah ini dia para siswa. Maka kita akan menemukan 2 buah piramida tapi segitiga. Atas dan bawah ditampuk jadi satu, benar nggak? Betul ya? Benar Ibu? Betul, Ibu. Ya, ada 2 piramida yang digabung jadi satu, yang satu ke atas, yang satu nuki ke bawah gitu. Nah, piramida itu disebut trigonal piramida, tapi ada 2, maka disebut trigonal bipiramidal atau segitiga bipiramidal. Paham maksud Ibu? Paham Ibu, Alhamdulillah. Oke, Paham Ibu? ya Paham, baik Bu. ya. Jadi kalian nggak asing ya istilah trigonal bipiramida itu adalah suatu bentuk ya piramida segitiga yang digabung seolah-olah ini ya piramida segitiga yang digabung atas dan bawah. Maka disebut sebagai trigonal bi itu 2 kan, bipiramidal. Piramida 2, yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Maka disebut trigonal bipiramida. Jelas ya para siswa, paham ya? Insya Allah Paham paham Ibu. Ibu. Baik, baik. Habis ini nanti kita bermain dengan aplikasi ya, supaya betul-betul paham. Nah, bagaimana kalau satu ibu ganti? Ini kok nggak bisa dihilangkan ya? Satu ibu ganti dengan elektron bebas nih. Nah, ini saya hilangkan tuh. Bukan saya hilangkan ya, saya ganti. E1 tadi saya ganti dengan elektron bebas sehingga notasi untuk Vias IPR-nya adalah AX4E, tapi kelimpahan elektronnya tetap 5. Paham enggak maksud saya? Jelas ya? Paham Ibu? Paham. Baik. Nah, ternyata bentuk ini, karena ini apa ya, dahsyat sekali tolakannya ya, sehingga menyebabkan ikatan-ikatan yang lain itu akan menjauh gitu ya. Menjauh sehingga akan mendapatkan bentuk sisau. Sisau itu apa sih? Jungkat jangkit gitu ya. Jadi bentuknya kurang lebih kalau saya gambarkan itu seperti ini ya. Para siswa sambil bayangkan ya. Nah, seperti ini. Jadi terpaksa lurus dia sambil bayangkan ya. Paham ya? Jadi kalau saya puter gitu ya. Saya puter gitu. Nih, jadi seperti itu dia bentuknya. Paham maksud Ibu? Insya Allah Sisau. paham Ibu. Baik, baik. Sisau atau jungkat jangkit atau sawhorse. Apa tuh sawhorse? Pelana kuda. Ya kan ya, pelana kuda kan bentuknya kayak gini. Paham ya, suka paham ya. Ya, ini adalah hanya bentuk saja yang kita kenalkan ya. Nah, bagaimana kalau jumlah elektronnya diganti lagi yang ikatan itu menjadi elektron bebas. Ini saya ganti nih. Nah, diganti. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 elektron ikatan, ada 2 pasangan elektron bebas, sehingga formulasi Vias IPR-nya adalah AX3E2. Paham ndak ini, rumusan ini? Paham ndak? Paham Ibu, Nah, insya Allah. paham Ibu. Jadi perlahan-lahan jangan diapalin ya. Perlahan-lahan jangan diapalin ya. Dengan cara kalian membayangkan sambil membayangkan dengan keterangan Ibu. Habis ini kita melihat aplikasi untuk memahami 3 dimensinya. Semoga paham ya? Baik.
Oke, nah bentuknya apa, Bu? Nah, gara-gara ada ini, tambahlah dia tolakannya semakin kuat. Bentuknya apa? Ini kan nanti nggak terbaca tuh. Nah, bentuknya huruf T atau T-shape. Penajaman T atau huruf T gitu ya. Butati, bukan ya. Jadi ini kalau saya puter ini kan jadinya, nah seperti ini kan ya. T-shape, paham nggak? Iya. Ya, Ibu. Iya, Nah, iya. iya betul. Jadi huruf T. Oke, betul-betul huruf T ini. Bagaimana kalau E-nya 3 diganti lagi nih? Saya ganti nih. Kalau saya ganti ya udahlah. Elektron bebas itu akan berada di posisi diametral atau di ekuatorial. Dia akan berada di situ sejauh-jauhnya dia. Sehingga dua, dua ikatan elektron ikatannya untuk di atas satu, di bawah satu. Nah, ini bentuk linear. Ya gini aja sih. Nah, gitu lah ya. Ini X ya. Atau kalau saya putar kan jadi begini kan ya. Nah, sama aja sih. Ini kan linear. Paham ya? Paham, Kelas? Bu. Baik, sambil Alhamdulillah paham, Ibu. ya, baik, alhamdulillah. Dengan demikian kalian belajar 3 dimensi sekaligus membayangkan bentuk molekul kira-kira seperti apa ya ramalan berdasarkan VS IPR. Jangan diapalin tuh, lelah banget para siswa. Bener, lelah dan pasti gampang sekali hilangnya. Semoga paham ya? Cukup ya? Oke, Ibu. baik. Sekarang kalau jumlah apa namanya kelimpahan elektronnya itu ada 6. Nah, 6 berarti punya 5 bentuk. 1 AX6, semuanya elektron ikatan. Yang kedua AX5E, 1 elektron ikatan diganti elektron bebas. Tapi tetap jumlahnya 6 kan ya? Betul kan? Kemudian bisa bentuk ketiga yaitu AX2, maaf, AX4E2. Kemudian bisa juga AX3E3, yang penting 6 nih jumlahnya, kelimpahan elektron di daerah atom pusatnya. Dan yang terakhir AX2E4, jumlahnya 6, selalu 6. Paham para siswa? Paham para Alhamdulillah siswa? paham, Ibu. Oke, yang lain semoga paham ya. Nah, setelah itu kita lihat bentuk geometrinya. AX6, kita lihat nih para siswa, AX6 maka keempat atom ikatan itu akan berada pada diametrisnya atau pada ekuatorialnya, gitu ya, atau pada bidang datar tengah, yang satu atas dan yang satu bawah. Bentuknya kayak apa, Bu? Yuk kita peragakan loh ya, para siswa, sambil membayangkan ya. Saya kasih garis merah. Perhatikan ini di tengah. Bayangkan 3 dimensi ya. Di atas. Nah, oke. Saya sambungkan dengan yang di bawah. Ada berapa sisi itu? Di atas berapa? Di 4. atas 5. Di atas 5, masuk. Iya ke? 1. Ini 1 nih. 3 dimensi. Oh iya, 4, 2, Ibu. 4. 3, 4. Yang di bawah berapa? 4 juga. 4 juga. Kalau dijumlah berapa? 8. 8 sisi. Inilah yang disebut bidang oktahedral. Okta itu 8 ya. Hedral sisi. 8 sisi. Oktahedral. Paham para siswa? Iya, Jelas? paham, Ibu. Paham, Oke. Ibu. Jadi ini salah satu bentuk oktahedral. Ada yang lain sih. Kita nggak bahas yang lain lah ya. Kita bahas ini aja dulu. Nanti kemana-mana pula. Nah, kadang di buku lain, oktahedral itu didefinisikan dengan cara lain. Coba kalau tadi yang nomor 5 adalah, apa tadi yang nomor 5 namanya? Segitiga. Trigonal Trigonal piramida. bipiramida. Oke, baik. Kalau begitu yang ini kira-kira apa? Dengan seperti pembahasan yang ketika kelimpahan elektronnya ada 5. Apa namanya? Ada yang tahu? Kalau tadi logika Ibu apa tuh tadi tuh? Ada 2 piramid Segitiga. segitiga yang ditangkup atas dan bawah. Sehingga disebut trigonal bipiramida. Kalau ini kira-kira namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Ada 2 piramida yang ditangkup atas dan bawah, yang satu puncaknya menghadap ke atas, yang kedua puncaknya menghadap ke bawah. Betul nggak?
Betul. Ya. Nah, baik, baik. Nah, piramida tersebut itu kakinya berapa? Atau alasnya berbentuk apa? Jarak Persegi. atau segi empat ya? Betul kan ya? Iya, persegi. Baik, Persegi. persegi atau segi empat. Nah, piramida yang berbentuk segi empat kayak di Mesir itu kan ya? Betul kan ya? Di Mesir itu kan segi Betul, empat kan Ibu. ya? Ibu, Nah, piramida di Mesir. Mbak, jadi namanya apa tuh? Segi empat piramida kan begitu ya nggak sih? Segi empat piramida betul nggak? Segi empat piramida kan bentuknya kayak gini. Ibu gambarkan lah ya. Nih. Nah ini kan segi empat piramida betul? Iya. Itu piramida. Heeh. Piramida tapi segi empat gitu loh. Beda dengan yang nomor 5 kan? Piramida juga tapi segitiga ya tampakannya ya. Gini ya. Agak supaya nampak geometrinya. Tuh, perhatikan atas dan bawah. Kalau ini namanya piramida, atau dibalik juga nggak apa-apa ya, segitiga. Paham ini? Sekaligus belajar, Paham, Bu. Alhamdulillah, Pak. Paham, Bu. ya sekaligus belajar tentang apa namanya, tentang geometri. Ini penting sekali, gitulah para siswa. Nah, kalau yang atas tadi ada atas dan bawah ditangkap jadi satu gitu kan ya, maka disebut sebagai segitiga bipiramida. Ada dua piramida yang ditampung jadi satu, digabung atas dan bawah. Paham ya? Halo? Alhamdulillah, Ya. paham, Ibu. Baik. Ibu, Nah, bagaimana dengan yang bentuk ini? Selain oktahedral, bentuk lain namanya apa? Halo? Segi empat piramida dijadikan satu, berarti namanya apa? Dua segi empat. Tetrahedral. Square pyramid. Segi empat Square pyramid. bipiramida. Nama lainnya segi Oh. empat bipiramida. Kan begitu Iya. saja, tinggal analogi 5 ke 6. Paham ya? Piramida. Mm-mm. Kenapa bi? Karena ada dua. paham, Bu. Kenapa bi? Karena ada dua. Dua apa? Piramida atas dan bawah. Tapi alasnya segi empat, maka disebut segi empat bipiramidal atau oktahedral lah. Gitu. Paham? Kalau yang atas itu sebenarnya heksahedral, Paham. boleh juga kita sebut. Yang nomor 5 itu kan ada 6 sisi ya. Heksahedral boleh. Yang bawah oktahedral karena ada 8 sisi. Cukup ya, kelamaan nanti di situ ya. Ini matematika apa kecerdasan geometri. Cukup ya. Nah, sekarang kalau bentuk yang kedua ini, yang ini nih. AX5E berarti satu elektron ikatan Ibu ganti dengan elektron bebas. Tuh. Nah, karena saya ganti dengan elektron bebas, nanti dia tidak terbaca. Jadi bentuk molekulnya apa ini? Apa nih bentuk molekulnya? Hmm? Piramida segi empat. Piramida segi empat kan bentuknya. Nah, oke. Kemudian kalau ada dua elektron bebasnya, maka nanti apa tuh namanya, elektron ikatan akan berada pada ekuatorial atau pada dimetrisnya, diameternya ini nih, ya, yang planar, apa namanya, yang sisi datarnya ini loh. Nah, gitu dia. Ini namanya segi empat datar atau square planar gitu. Karena ini nanti nggak terbaca. Kemudian kalau ada tiga, nah ada tiga nih ya, 1, 2, 3, maka nanti menjadi T-shape. Karena ada 3, huruf T. Dan kalau ada 4, maka menjadi linear kembali. Itu dia cara memahami bagaimana kita menjelaskan dari notasi Vias IPR itu menjadi bentuk-bentuk molekul dengan pemahaman geometri. Paham enggak?
Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Oke. Nah, ini nanti dibaca ya bagian ini ya, beberapa contoh molekulnya yang sudah Ibu sajikan. Lelah ini Ibu nulisnya, kalau nggak dibaca ya percuma lah ya saya buatkan. Baik, coba kita recall lagi nih, kita ulangi lagi teori VS-IPR. Notasinya. Kalau kelimpahannya 2 elektron, berarti bentuk notasinya apa? A, X, 2. AX2. Ya. Kalau 3, kelimpahan elektronnya 3. AX3. AX3, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? AX2 AX2 1 elektron. Kalau 4, AX4. AX4, AX3 AX3E, AX2E2. AX2E2. Ada lagi nggak? Seandainya ada, ya kita sudah Seandainya tebak ada, pasti linear lah ya. Seandainya ada ya. AXE3, pasti linear ini, pasti linear nih. Nggak usah kita berbingung-bingung gitu ya, pasti ini linear. Kemudian kalau 5, apa bentuk lain? AX5, AX5, AX4E, AX3, Lalu? AX2E3. Dah, berhenti. Kalau 5, 4 bentuk. Sekarang 6. Kalau 6 ada apa saja bentuknya? AX6, baik. Terus? Baik, lanjut. AX4E2. Oke, lanjut. AX3E3. Baik, lanjut. AX2E3. Oke, boleh ditulis enggak ya yang terakhir? Apa nih? Kira-kira nih. AX4. E4. AX4. Ibu, AX3. Oh, itu ini AX2. bukan X3, E3. Bu. Oh iya, ada yang kesalahan nih Bu Tati nih ya. Terima kasih koreksinya. Berarti yang ini berapa nih? Jumlahnya. AX2, AX2. AX2, 4. Kalau yang ini X2E5. 5. Gitu kan ya? Nah, ini nggak usah ditebak, ini pasti linear nih para siswa karena hanya A dengan X saja. Mau nggak mau bentuknya kayak gini, nggak usah dimasukkan lah maksud Ibu. Jelas ya? Jelas Ibu, alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang Ibu coba tampilkan aplikasi supaya lebih paham lagi. Ibu stop layar yang ini dulu ya. Nah, sekarang saya share aplikasi dari online. Nampak para siswa? Nampak ya? Saya gerak-gerakan. Ibu. Nampak ya? Ibu. Baik, kita mulai. Oke, baik. Kita mulai dari AX2. Mau enggak mau dia bentuknya kayak gini para siswa. Nih, contohnya apa? BeCl2 pasti begini nih bentuknya nih. Atom pusat 1, atom ikatan ada 2. AX2. Bentuknya linear. Terbaca di sini para siswa. Ini elektron geometri itu adalah yang VS-IPR-nya, notasi untuk semua kelimpahan elektron. Sedangkan ini adalah bentuk molekulnya. Bentuk yang terbaca oleh alat lah kurang lebih seperti itulah bahasa mudahnya. Jelas ya? Paham ya? Kalau 2. Kalau 3, tadi ada berapa bentuk? 2 ya? Apa saja? 2. Ah. Trigonal planar sama Beyond of Angular. Oke, kita buktikan ya. Kalau 3 berarti ini. Nah, ini dia. Mau nggak mau bentuknya kayak gini nih para siswa. Kalau 3, AX3 bentuknya kayak gini para siswa. Nah, ini coba ini saya putar-putar ya. Tuh. Dia berada pada bidang datar gitu kan ya. Ini semuanya bidang datar, bukan bidang ruang, tidak. Andai ada kertas ini satu kertas itu. Maka VS-IPR-nya ini kursor saya nampak ya, namanya trigonal planar VS-IPR. Jadi kelimpahan elektron dihitung semua. Kemudian bentuk molekulnya juga sama.
trigonal planar atau segitiga datar. Paham maksud Ibu? Paham, Ibu. Paham. Baik. Nah, sekarang bentuk yang kedua apa tadi kalau kelimpahan elektronnya 3? AX2 Bu. Oke, berarti saya harus mengganti satu ikatan ini ya menjadi elektron bebas. Mari kita peragakan. Saya hilangkan dulu. Lalu saya ganti dengan lone pair. Nah, para siswa perhatikan bentuknya menjadi benz. Bentuk molekulnya. Tapi Vias IPR-nya tetap dia trigonal planar atau segitiga datar gitulah ya. Vias IPR-nya rumusannya tadi A X2 E1 X2. Paham ya? Paham ya? Vias IPR-nya adalah AX2E. Bentuk molekulnya berarti elektron bebasnya tidak nampak. Nah, jadi kayak gini. Huruf V. Benz, bengkok. Paham para siswa? Paham, Ibu? Baik, bisa bedakan notasi Vias IPR dengan bentuk molekul bisa? Ibu. Bisa. Bisa, Ada yang Bu. bisa menjelaskan perbedaannya di mana? Coba sebelum Ibu lanjutkan. Silakan. Elektron bebas. Ini elektron bebasnya nampak. Iya. Sedangkan ini tanpa elektron bebas. Yang tadi ini adalah notasi Vias IPR, gitu ya. Vias IPR-nya apa? AX2E. Apa itu? Trigonal planar. Segitiga datar. Oke, paham ya Vias IPR-nya? Vias IPR itu menghitung semua elektron, baik terikat maupun bebas. Jelas maksud Ibu? Jelas. Paham, Ibu? Nah, jadi kalau kalau bentuk molekul maka elektron bebas tidak nampak. Jadi bentuk molekulnya apa, Bu? Benz, bukan segitiga planar. Bisa bedain ya, Vias IPR dengan bentuk molekul, bisa ya? Nih. Bisa, Ibu. Bisa, Oh, Ibu. oke, baik. Cukup 3. Sekarang 4. Oke, saya hilangkan dulu ya. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang disebut sebagai tetrahedron. Oke, tetrahedral seperti ini para siswa. Jelas ya, mau nggak mau inilah bentuk yang paling stabil dengan tolakan-tolakan gaya elektrostatik yang paling stabil tuh kalau AX4 seperti ini. Paham para siswa? Paham, Ibu. Paham, Baik. Bu. Oke. Nah, Ibu. baik. Kita lihat untuk Vias IPR-nya. Vias IPR-nya sama namanya, tetrahedral juga. Tapi bentuk molekulnya juga tetrahedral. Kenapa? Karena tidak ada elektron bebas. Sehingga ya kebetulan sama nih Vias IPR-nya dengan bentuk molekulnya. Apa maksudnya? Paham, Ibu? Paham. Baik. Nah, untuk kelimpahan elektron 4, bentuk yang kedua apa ya? Trigonal piramida. Iya, maksudnya apa? Notasinya apa berarti? AX3E1. Iya, berarti kalau begitu 1 ini saya ganti ya. Boleh ini terserah lah ya. Nanti alam mengaturnya. Ini saya hapus dulu 1. Saya ganti dengan lone pair. Nah, perhatikan. Dia tetap Vias IPR-nya tetrahedral. Paham ya? Ini perhatikan ya tetrahedral bukan? Ya. Tapi apa? Bentuk molekulnya menjadi apa itu? Segitiga piramida atau trigonal piramida. Paham enggak? Jangan diapalin, dibayangkan. Kalau diapalin, oh, otak kita jebol tuh, para siswa. Paham maksud Ibu? Ibu. Paham, Ibu? Paham, Bu. Baik, ya. Jadi Ibu. baik. Jadi kalau AX4 dia adalah tetrahedral. Kemudian kalau AX3E satu ikatan diganti elektron bebas ini bentuknya. Di bentuk Vias IPR-nya ini tetrahedral.
Tapi bentuk molekulnya jadi trigonal piramida atau segitiga piramida. Disebut segitiga karena memang alasnya segitiga. Disebut piramida, ini kan bangunan piramida. Mengerucut ke atas gitu ya. Paham ya? Jelas enggak nih? Paham Ibu, Jelas. Baik, alhamdulillah. bentuk. Jelas, Bu. Ya, baik. Bentuk berikutnya apa? Oh, sebentar lagi mau habis ya. Masya Allah. Bentuk berikutnya apa? A. AX2E2, Ibu. Oke, baik. Saya tampakkan dulu ya lonpernya. Tugas saya apa nih kira-kira? Apa yang saya lakukan kira-kira? Yang Mengganti. bebasnya ada 2. Berarti ini satu ikatan Ibu ganti ya. Saya delete dulu, lalu saya tambahkan lone pair-nya. Perhatikan nih. Nih, ini tetap bentuk tetrahedral versi VSEPR, gitu ya. VSEPR-nya elektronnya diikutkan. AX2E2 tetrahedral. Bentuk molekulnya dihilangkan ini dua berandalan kecil tuh. Nah, bentuknya benz atau bengkok. Paham para siswa? Jelas, Bu. Paham, Ibu. Baik. Oke. Ada lagi nggak bentuk kita? Coba kita berandal sedikit deh. Kira-kira apa? Walaupun tidak ada nih. Saat. AXE3, Ibu. Coba kita elaborasi ya, elaborasi. Pairnya saya tambahkan, saya hilangkan satu, saya tambahkan. Nah, bentuknya apa para siswa? Linear, mau nggak mau linear. Makanya tidak ditulis. Jelas? Jelas, Ibu. Baik. Jelas, Ibu. Baik. Satu Jelas. lagi kita explore ya. Explore yang tadi berapa? 4. Sekarang berapa? 5 ya? Baik. 5. 5 Ibu. Baik. Sabarlah ya. Ini saya tambahkan 5, tapi ini saya ganti semuanya nih. Saya kok tak tambah iki piye? Ini 2, 3, 4, 5. Nah, jadi posisinya perhatikan para siswa, 3 atom ikatan itu ada pada posisi diametral atau pada posisi ekuatorial atau pada posisi kertas mendatar. Nih dia, bidang mendatar. Yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah. Jumlahnya ada 5. Paham? Sambil dibayangkan. Ya, jangan dihafalin. Pecah otak kita. Ya, paham ya? Saya juga nggak mampu menghafalkan AX5. Aduh, nggak apa. Bayangkan. Jelas? Maksud Ibu? Paham ya? Ibu. Paham Ibu. Baik. Paham, Ibu. Oke. Nah, para siswa perhatikan ternyata dengan bentuk seperti ini, apa yang terjadi? VSEPR-nya sama dengan bentuk molekulnya, karena tidak ada elektron bebas, kan? VSEPR-nya adalah trigonal bipiramida. Mengapa disebut trigonal bipiramida? Ada yang tahu? Tadi udah Ibu jelasin. Siapa yang bisa bantu saya menjelaskan ulang? Karena Ya. bentuk Karena dia kayak piramida yang saling nempel. Piramida apa? Piramida itu adalah Piramida segitiga. ya, Kalau piramida. segitiga. Ya. Piramida segitiga, yang satu mengerucut ke atas, yang satu mengerucut ke bawah, sehingga seolah-olah ini adalah dua piramida yang ditampuk jadi satu, maka disebut trigonal bipiramida. Bi itu 2. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah Oke, paham Ibu. baik. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan bentuk geometrinya? Ya sama aja. Ini kan nggak ada elektron bebas, jadi terbaca semua oleh alat tuh. Ya sama bentuknya, yaitu trigonal bipiramida. Sama, persis jebles kalau orang Jawa bilang. Jelas ya? Lanjut. Sekarang bentuk yang kedua apa? Ini VS. X4. X4E Ibu. Oke, berarti tugas saya ngapain nih? Mengganti? Ganti 1 jadi elektron bebas. Iya, berarti saya Menambah delete 1 dulu ya. bebas. Saya delete 1, saya ganti. Nah, para siswa perhatikan tuh. Jadi sisau, jungkat jangkit atau pelana kuda. Betul kan? Coba kita delete dulu. Saupeng. Nah, ini jadi pelana kuda kan? Paham ya? Oke. Halo, paham ya?
Jelas ya, para Alhamdulillah, Pak. siswa? Ya, baik. Para siswa habis waktunya Oh, bahkan terdengar sayup-sayup azan. Baik, saya tidak bisa merampungkan sharing untuk layar ini. Semoga pada saat online kita bisa lebih bereksplor lagi, lebih baik lagi ya, karena online itu pasti ya banyak sekali keterbatasan. Tapi dengan pemahaman yang Ibu sampaikan tadi, paling tidak daya kecerdasan geometri kalian itu terasah. Maka nanti sambil membayang-bayangkan gitu ya, membayangkan bentuknya kira-kira seperti apa. Bisa ya? Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Baik, Insya Allah. alhamdulillah. Baik, para siswa sudah habis waktunya, bahkan sudah azan itu. Sebelum berakhir, Ibu berfoto dulu. Para siswa tolong diaktifkan kameranya. Baik, Ibu hitung sampai 3 ya. Layar pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya screenshot dulu. Nanti saya share di apa namanya grup kalian. Sebentar, grup kalian itu ini ya. Oke, kimia 3 ya, takutnya salah pula. Nanti kimia 3 yang lainnya. Tadi salah, kemarin salah Ibu. Nah, sekarang halaman yang kedua. Baik, bersiap ya. Halaman yang mana kita nggak tahu ya, karena Zoom ini kan kadang nggak ngerti tuh posisi anak di mana. Oke, bersiap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Ibu foto dulu. Baru kemudian Ibu share ke layar kalian. Ke WA-nya. Sebentar. Nah, sudah ada foto di sana. Silakan amati apa namanya penampilan masing-masing. Baik, para siswa, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apakah perlu Ya. nih videonya diunduh nih? Perlu enggak ya? Perlu Ibu. Perlu Perlu, Bu. kah? Ya, tapi nanti tunggu ya. Ya, ngunduh itu juga perlu kuota ya. Tapi insya Allah lah ya. Ya, enggak, insya Bu. Allah. Saya coba unduh nanti ya. Semoga bisa kita para siswa pelajari kembali lengkap dengan catatan yang Ibu berikan. Nanti Ibu posting di Facebook pula. Di YouTube Ibu ya, supaya tidak membebani memori. Kalau di laptop Ibu nanti memorinya banyak. Biar YouTube saja yang nanti apa namanya saya kaitkan ke sana ya. Kan saya bayar juga premium itu ceritanya gitu ya. Baik para siswa, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat pemahaman yang Ibu berikan hari ini. Itu adalah tujuan saya adalah agar supaya mengasah kecerdasan geometri kalian, membayangkan 3 dimensi. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan doa majelis bersama. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Makasih para banyak, Bu. siswa ya keluar dari Zoom saya. Makasih Ibu. Ya, Makasih banyak, Ibu. sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih banyak, Ibu. Alhamdulillah. Baik, oke. Ibu. Ibu keluar juga ya. 1, Ya, Bu. 2, 3.